Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Badiratul Mina dengan MPM 69 dan rekan saya Nagita Ramadhani dengan MPM 64. Dan saya Siska Susanti dengan MPM 65. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video wawancara yang berlokasi di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Video ini kami unggah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Masyarakat Multikultural. Selamat menyaksikan. Dadah. Misi Bapak. Misi Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, program studi Pendidikan Bangsa dan Sastra Indonesia. Kesempatan kali ini kami ingin membuat video berbasis wawancara terhadap perangkat Nagari Kajai. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Sebelumnya perkenalkan, saya Vero Andika, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari Kajai dan juga PLT Kepala Jorong Lipatu. Dalam hal ini mewakili dari pemerintah Nagari, khususnya dari Bali, untuk bertemu dengan Nagari Desa. Sebelumnya apakah Bapak berkenan kami mewawancarai Bapak sekitar 10-15 menit? Baik Bapak, sebelumnya kan Bapak ini adalah Kabupaten Pasaman Barat ya Pak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di Kabupaten Pasaman Barat ini ada berapa bahasa ya Pak? Baik, secara sepengetahuan kami, yaitu di Pasaman Barat terdapat beberapa multikultur atau etnis, diantaranya ada Minangkabau, ada Jawa, dan juga ada Mandailing. Dan juga berdasarkan dari beberapa etnis yang ada di Pasaman Barat, yang kami ketahui ada 3 bahasa secara garis besar yang diketahui. Nah, tepatnya ini Nagari Kajai ini Pak, biasa bahasa sehari-hari biasanya kita bahasa apa ya? Baik. Untuk Nagari Kajai itu sendiri, mungkin secara adat, budaya, dan istiadat yang ada di Pasaman Barat, Nagari Kajai ini memiliki budaya dalam bentuk bahasa yang khusus atau berbeda dari nagari-nagari yang ada di Pasaman Barat. Karena Nagari Kajai ini bahasanya secara keseluruhan itu hampir semuanya berbeda dengan bahasa Minangkabau yang lainnya. Secara sejarah dan juga histori dari orang-orang tua-tua kita dahulu, bahwasanya Nagari Kajai ini bahasanya diadopsi dari bahasa Melayu, khususnya dari Pasir Pengarayan, Provinsi Riau, dan sehingga bahasa Nagari Kajai menjadi berbeda dengan negari-negari atau kampung-kampung yang lain di Pasaman Barat. Selain itu, dari bahasa Nagari Kajai, khususnya Nagari Kajai itu ada kesamaan dengan seperti wilayah Ngoro Kiawai dan juga wilayah yang ada di Pasaman, yaitu Girau. Tetapi meskipun dari tata bahasa sama, tapi secara logat dan struktur yang lainnya itu berbeda. Makanya saya katakan bahasa Kajai ini lebih unik dan juga lebih khusus gitu, karena tidak ada yang sama dengan negara-negara yang ada di Pasaman Barat, maksudnya Sumatera Barat. Berarti dia unik ya Pak, dari Ya, bahasa yang ya. lain yang tetap Ya. Nah Pak, menurut Bapak di Kabupaten Pasaman Barat kan banyak bahasa bukan Pak? Nah, pernah nggak Pak ada konflik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain Pak? Oke. Kalau untuk terkhusus di Nagari Kajai, hampir 99% penduduk Nagari Kajai itu adalah penduduk asli dari Nagari Kajai. Sehingga kalau untuk konflik dan perpecahan dan lain sebagainya di Nagari Kajai ini tidak pernah terjadi konflik yang menurut kami, apakah itu dari konflik yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa, apakah konflik yang ditimbulkan oleh dari perbedaan adat, budaya, dan sebagainya, itu tidak pernah. Tapi secara lingkup kabupaten, pengetahuan kami pribadi, itu tidak pernah terjadi. Karena sejak Pasaman Barat berdiri, Pasaman Barat terkenal dengan 3 multi etnis budaya yang berbeda. Bahkan bukan hanya Minangkabau, Batak, dan Jawa saja, tapi ada beberapa etnis ataupun budaya yang lain seperti Nias begitu. Ada dari Sunda. Sehingga dalam hal bentuk keberagaman tersebut,
Itu selama ini sudah beberapa tahun keselamatan ini pemekaran sejak tahun 2024 sampai sekarang belum pernah ditemukan konflik yang mengatasnamakan perbedaan bahasa di antara penduduk Nusantara. Kalau untuk itu di Pasaman Barat khususnya di Nagari Kajai ini Pak, apa yang menjadi sektor utama untuk mata pencahariannya yang berbasis kalau kami ketahui kemarin itu dari BPS dari sektor perkebunan. Itu di Nagari Kajai? Iya. Baik, sesuai dengan data sebaran penduduk yang ada di Nagari Kajai per tahun akhir 2025 itu hampir 90% penduduk Nagari Kajai itu memiliki pekerjaan petani atau berkebun. Di antaranya mungkin secara kita ketahui bahwa di dalam petani berkebun itu ada beberapa usaha komoditi yang tentunya berbeda dengan pertanian, ada perkebunan, ada hortikultura, ada peternakan segala macam. Tapi di dalam hal tersebut Nagari Kajai itu dominan ke petani yang lebih ke sawah atau padi dan juga perkebunan sawit dan karet dan lain. Berarti yang menjadi patokan utamanya itu padi, sawit dan juga karet. Ya. Kan tadi bahasa di Kajai kan atau di Pasaman Baratnya kan beragam ya Pak. Nah, apa ada kesusahan dalam komunikasi gitu Pak antara masyarakat Nusantara? Kendala-kendala yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa ini tentu sedikit banyaknya ada. Tentu kita melihat dari SDM atau sumber daya manusia yang ada di Nagari atau di Pasaman Barat ini, untuk perkembangan zaman sekarang kan sudah bisa dikatakan sudah berkembang begitu pesat. Kalau untuk kendala ataupun kesusahan dalam menghadapi perbedaan bahasa, misalnya ada orang Kajai yang di luar atau orang luar yang datang ke Kajai, secara garis besar kita tidak pernah menemukan hal-hal yang membuat masyarakat Nagari Kajai ini sulit untuk berkomunikasi, khususnya dalam segi bahasa yang berbeda gitu. Setelahnya masyarakat Nagari Kajai ini sudah bisa digolongkan sudah termasuk yang bisa menyesuaikan dengan kondisi ataupun dengan setiap menghadapi orang-orang yang datang ataupun saat mereka keluar. Misalnya kerja ketemu dengan orang dengan orang luar Pasaman Barat, misalnya itu mungkin masih bisa mengikuti bahasa Minang Kabau yang seutuhnya, dan juga ketemu dengan orang luar Sumatera Barat juga bisa mengikuti dengan bahasa Indonesia, kecuali ada kendala seperti contohnya perbedaan bahasa antara daerah A dengan daerah B. Contoh seperti orang Kajai ketemu dengan orang Jawa, tentu dalam hal itu kalau mereka tidak memakai bahasa Indonesia tentu kesulitan gitu. Orang Kajai memakai bahasa Jawa kesulitan, orang Jawa juga